Ya, baik, terima kasih Bu Septi atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Septi Yuli Setiani, MPD selaku Ketua Unit Kemahasiswaan FKIP UNS. Yang kami hormati Saudara Mas Jihan Hafid selaku pembicara kita pada kelas webinar prestasi pada hari ini. Tentu yang kami hormati dan juga kami banggakan teman-teman peserta kelas webinar prestasi pada hari ini. Pertama-tama, tentu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam agenda webinar kelas prestasi FKIP UNS tahun 2022. Tak lupa salam dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita, beliau Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya kelak di yaumul akhir. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelumnya perkenankan saya selaku moderator pada acara webinar kali ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ramanda Ridho Barokah, mahasiswa aktif Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2020. Dan sebelum acara kita mulai, teman-teman, di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah acara inti yakni penyampaian materi, acara yang keempat yakni diskusi dan sesi tanya jawab, acara yang kelima ada penyampaian informasi, dan yang terakhir yakni penutup. Dan baiklah teman-teman semuanya, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka kelas webinar prestasi pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara selanjutnya yakni sesi sambutan kepada beliau Ibu Dr. Septi Yuli Setiani MPD. Waktu dan layar sepenuhnya kami haturkan. Baik, terima kasih Mas Ramanda. Apakah suara Bu Septi sudah masuk? Jelas, Mas? Sudah terdengar, Bu? Baik, Bu Septi mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu banggakan, mahasiswa berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sekaligus Ketua Ikatan Mahasiswa Berprestasi FKIP, Mas Jihan Hafid yang selalu aktif dalam kompetisi, khususnya kompetisi karya ilmiah dan banyak sekali meraih kejuaraan, dan pada kesempatan ini menjadi pembicara webinar prestasi dengan topik prestasi karya ilmiah. Dan pagi hari ini adalah webinar prestasi yang keempat yang digagas oleh teman-teman Ikatan Mahasiswa Berprestasi FKIP. Nah, nanti moderator akan menginformasikan aktivitas prestasi Mas Jihan Hafid secara lengkap. Dan dalam kesempatan ini Ibu juga menyampaikan apresiasi dan turut bangga atas berita baik yang baru saja diraih Mas Ji, bahwa Mas Ji sudah berhasil menyelesaikan studinya ya pada program Sarjana Pendidikan Teknik Mesin. Selamat Mas Ji. Salah satu figur mahasiswa yang perlu diteladani, mahasiswa aktif meraih prestasi dan menyelesaikan studinya tepat waktu. Semoga rekan-rekan mahasiswa berprestasi yang sedang berjuang dalam penyelesaian studinya juga diberi kemudahan untuk turut serta segera lulus. Dan yang Ibu banggakan, moderator diskusi pagi ini yang terasa spesial sekali pagi ini, biasanya moderator ini dari bergantian finalis-finalis Mawapres. Kali ini moderator dari Ketua Himpunan Mahasiswa Kompresi dari program studi pendidikan teknik mesin. Terima kasih Mas Ramanda kesediaannya untuk memandu agenda diskusi kita pada seri keempat ini. Ya, nuansanya pagi ini terasa memang dari pendidikan teknik mesin ya. Pembicaranya dari teknik mesin, moderatornya tadi teknik mesin, tapi apa yang kita berbincangkan ini bisa diambil informasi pentingnya untuk seluruh mahasiswa
FKIP, bahkan seluruh mahasiswa UNS yang berkesempatan hadir atau menyimak tayangan agenda diskusi kita ini. Jadi prodi dengan HMP yang aktif dalam kegiatan penguatan bakat minat, ini prodi HMP Teknik Mesin ini sangat aktif dalam penguatan bakat minat, juga banyak mahasiswa yang aktif berkompetisi juga meraih prestasi dari pendidikan teknik mesin. Nah, ini tentu dapat diteladani oleh ormawa-ormawa lainnya. Nah, nanti mohon saat memandu acara, Mas Ramanda juga bisa turut menginformasikan peran HMP, khususnya HMP kompresi yang selama ini sudah dilaksanakan, baik dari kepemimpinan Mas Ramanda maupun dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya dalam pengembangan prestasi, khususnya di Prodi PTM, agar ini bisa menjadi hal baik yang bisa dicontoh bersama-sama oleh seluruh ormawa FKIP. Dan webinar sesi selanjutnya nanti harapan Bu Septi juga akan ada diskusi-diskusi prestasi terus yang lainnya yang belum pernah kita diskusikan, sekaligus diskusi pengembangan prestasi dari HMP-HMP lain selain HMP kompresi. Dan yang Ibu banggakan tentu saja rekan-rekan mahasiswa berprestasi angkatan 2021 yang turut serta membersamai, yang meski dari kesibukannya yang luar biasa masih tekun mengelola kelas prestasi bersama-sama, ya Mas Ji juga termasuk, ada Mas Yokanang, Mas Rizky, Mbak Zalfa, Mbak Farah, Mbak Arini, yang harapannya juga nanti agenda-agenda baik yang sudah dibentuk oleh Ikatan Mahasiswa Berprestasi yang dikelola Mawapres Angkatan 2021 ini bisa diteruskan oleh rekan-rekan Mawapres Angkatan 2022, yang harapannya hal diskusi-diskusi semacam ini bisa memantik semangat berprestasi seluruh mahasiswa. Dan tentu yang Ibu banggakan juga rekan-rekan peserta yang sudah hadir dari berbagai prodi, dan juga mungkin ada yang dari Mawapres, FKIP, atau yang lainnya. Selamat datang. Kalian adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik yang memiliki minat menambah ilmu, menimba pengalaman berprestasi dari kakak-kakak pembicara, kalian yang punya minat berkompetisi, dan semoga bisa meraih prestasi-prestasi terbaik yang memang kalian harapkan. Nah, penghargaan prestatif tentu sangat banyak. Nah, di dalam sana pasti kalian ketika berhasil meraih kejuaraan, kalian akan mendapat hadiah kejuaraan. Betul tidak, Mas Ji? Dapat hadiah ya, tentu senang begitu. Bukan nominalnya yang menjadi hal utama. Kerap kali mendapatkan sertifikat penghargaan, mendapat piala penghargaan. Tentu itu menjadi hal yang membanggakan untuk diri kalian sendiri dan orang-orang di sekitar kalian, juga institusi kalian. Kemudian selain mendapat hadiah, kerap kali rekan-rekan juara gitu ya yang berhasil meraih prestasi dapat juga penghargaan dari institusi khususnya untuk juara nasional dan internasional. Kemudian tentu dengan adanya prestasi-prestasi yang kalian raih itu semua akan menjadi portofolio terbaik ketika kalian nanti melamar pekerjaan, ketika kalian ingin menjadi awardee untuk meraih beasiswa, studi lanjut, dan sebagainya, itu akan sangat penting tentunya. Dan pada pagi ini di sesi pengantar Bu Septi juga menyampaikan ada salam hangat dari Prof. Slamet Subiantoro MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Kemahasiswaan yang pada kesempatan ini tidak bisa membersamai kegiatan ini. Biasanya di seri-seri sebelumnya Prof. B turut serta membersamai kegiatan prestasi ini, tapi pada hari ini beliau bersamaan dengan agenda kegiatan yang lain yang tentu banyak sekali agendanya. Dan Prof. B serta pimpinan fakultas sangat support untuk kegiatan prestatif, mendorong mahasiswa FKIP khususnya untuk selalu aktif berkompetisi dan meraih prestasi. Dan di pengantar ini tentu tidak banyak yang saya sampaikan, saya akan akhiri dengan pantun supaya nanti bisa lebih bersemangat ya. Buah mangga manis rasanya, nah dipetik dari kebun Jihanafit yang banyak prestasinya.
Berprestasilah sebanyak-banyaknya demi terwujudnya cita-cita mulia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Septi atas sambutan yang sangat luar biasa kepada teman-teman semuanya yang tentu memberikan semangat pada acara di pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya, acara selanjutnya yakni acara inti penyampaian materi dari pembicara kita yang sangat hebat tentunya, Mas Jihan Hafid. Dan sekedar informasi aja bahwasannya teman-teman pada kesempatan hari ini nanti kita akan bersama-sama membahas terkait karya tulis ilmiah bersama pembicara kita yang sangat hebat. Dan monggo nanti buat teman-teman semuanya yang kiranya belum ada gambaran mengenai apa itu karya tulis ilmiah, dan ataupun buat teman-teman yang sudah memiliki gambaran namun pengen mendalami di bidang karya tulis ilmiah, dan bagaimana tips dan triknya untuk membuat karya tulis ilmiah yang bagus dan tentunya berpeluang untuk menjadi juara, maka nanti teman-teman semuanya bisa menyimak dengan seksama. Namun sebelum itu di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu Mas Jihan Hafid melalui kurikulum vitae-nya. Dan kepada operator mungkin bisa tolong untuk menampilkan CV dari Mas Jihan Hafid. Oke, baik, terima kasih. Dan teman-teman semuanya, Mas Jihan Hafid ini berdomisili di Magelang, Jawa Tengah. Dan sesuai yang dibilang oleh Ibu Septi tadi, bahwasannya Mas Jihan Hafid ini merupakan fresh graduate dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret. Dan ini beberapa background akademik dari Mas Jihan Hafid. Dan menariknya teman-teman, Mas Jihan Hafid selain mempunyai segudang prestasi, namun Mas Jihan Hafid juga aktif di berbagai organisasi. Mulai di tahun 2019, Mas Jihan Hafid sebagai staff of the National Education Fair, dan di tahun 2020 sudah menjabat sebagai ketua pada Festival Ilmiah Mahasiswa Film, dan baru-baru ini di tahun 2021 sebagai Head of the Department of Research and Technology di UKM Studi Ilmiah Mahasiswa, dan di tahun 2022 sebagai Staff of the Department of Research and Technology di Studi Ilmiah Mahasiswa, dan aktif juga di Ikatan Mahasiswa Berprestasi UNS atau IMAPRES UNS, dan juga di Keluarga Mahasiswa Berprestasi Kamapres FKIP UNS. Dan berikut juga merupakan beberapa pengalaman kerja dari Mas Jihan Hafid. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Baik, dan tentunya pembicara kita pada hari ini tentu sudah banyak sekali memiliki prestasi yang ditorehkan ya teman-teman semuanya. Dan ini yang terbaru, highlight di tahun 2022, Mas Jihan Hafid meraih silver medal at World Science Environment and Engineering Competition. Di tahun 2022 juga meraih special awarding dari Malaysia Youth Organization. Di tahun 2021, beliau juga bahkan meraih gold medal at Indonesia International Applied Science Project Olympiad. Jadi prestasi yang ditorehkan Mas Jihan Hafid ini tidak hanya di kancah nasional aja ya teman-teman. Bisa teman-teman saksikan juga di kurikulum vitae berikut ini, banyak sekali torehan-torehan prestasi mulai dari nasional dan juga bahkan internasional. Dan itu mungkin sedikit kurikulum vitae dari Mas Jihan Hafid yang kami perkenalkan. Mungkin langsung saja, saya rasa teman-teman di sini sudah nggak sabar ingin berbincang-bincang dengan saudara Mas Jihan Hafid. Mungkin langsung aja kepada Mas Jihan Hafid. Halo, bisa say hello terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Halo Mas Ramba, Amanda dan teman-teman semua. Oke, halo Mas. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas Jihan Hafid pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik Mas Ramanda. Bagaimana dengan Mas Ramanda? Oke, alhamdulillah baik juga Mas. Oke, baik Mas Jihan Hafid, nanti apakah sudah siap untuk menyampaikan materi mengenai karya tulis ilmiah nih kepada teman-teman semuanya? Insya Allah siap Mas Ramanda. Oke, baik, terima kasih. Dan mungkin langsung saja untuk sepenuhnya waktu dan layar kami persilahkan kepada Mas Jihan Hafid untuk menyampaikan materi mengenai karya tulis ilmiah kepada teman-teman semuanya.
Baik, terima kasih Mas Ramanda atas waktunya. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Septi Yuli Setiani selaku Ketua Unit Kemahasiswaan FKIP UNS, yang saya hormati juga Mas Ramanda selaku Ketua Himpunan Kompresi UNS, serta teman-teman yang sangat luar biasa sekali yang menyempatkan waktunya pada hari Sabtu yang istilahnya weekend, yang biasanya digunakan untuk main, refreshing, kayak gitu, tapi menyempatkan waktunya untuk belajar bareng di sesi diskusi kelas prestasi FKIP UNS kali ini. Sebenarnya saya izinkan saya screen dulu ya, Mas. Oke, Mas, monggo, Mas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas, sudah terlihat. Siap. Baik, tadi mungkin saya sudah diperkenalkan oleh Mas Ramanda ya, nama saya Jian Hafid, mahasiswa FKIP tahun 2018. Nah, kali ini saya sangat senang sekali bisa membersamai teman-teman untuk belajar bareng terkait karya ilmiah. Namun, karena hari ini adalah hari Sabtu ya, istilahnya weekend yang ibaratnya buat santai-santai kayak gitu, diisi dengan kegiatan yang cukup membuat pikiran lumayan menguras tenaga lah ya. Itu kita buat sesi diskusi kali ini lebih santai saja karena saya di sini tidak akan menggurui teman-teman terkait karya ilmiah karena saya sendiri juga ibaratnya masih belajar terkait karya ilmiah, masih banyak belajar lah ke depannya karena saya sendiri juga belum pro atau mahir di bidang karya ilmiah. Nanti barangkali teman-teman di sini yang sudah terbiasa dengan karya ilmiah, yang dulunya ikut KIR di SMA-nya atau sudah sering ikut kompetisi karya ilmiah, itu nanti bisa menanggapi atau mengoreksi jika saya terdapat kesalahan terkait penjelasan yang saya sampaikan terkait karya ilmiah. Nah, gitu ya teman-teman. Namun sebelum kita mulai, saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman. Kenapa sih teman-teman pengen belajar menulis karya ilmiah? Silahkan salah satu coba menyampaikan pendapatnya. Mungkin setiap individu punya alasan masing-masing ya. Nah, coba aku pengen dari teman-teman di sini, kenapa sih pengen nulis atau perlu menulis karya ilmiah? Kalau nggak ada, saya tunjuk loh nanti. Ayo. Nah, monggo buat teman-teman semuanya, dimohon untuk keaktifannya ya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tidak terkendala untuk menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Di sini kita santai saja, teman-teman. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng, kayak gitu. Jadi aku minta teman-teman juga di sini lebih aktif untuk menyuarakan pendapatnya, kayak gitu. Mungkin bisa dari Mas Ramanda dulu nih, sambil teman-teman menyampaikan pendapatnya. Kenapa sih Mas kita sebagai mahasiswa itu perlu menulis? Gitu? Oke, baik, terima kasih Mas Jian Hafid. Kalau menurut saya Mas ya, kenapa kita sebagai mahasiswa diharuskan atau sebaiknya perlu menulis? Itu jelas untuk istilahnya dengan menulis ini kita bisa sebagai ajang kita dalam mengekspresikan ataupun merealisasikan ide-ide kita atau pikiran-pikiran kita. Mungkin itu dulu, Mas. Wah, benar banget nih apa yang disampaikan tadi oleh Mas Ramanda. Keren banget nih Mas Ramanda. Terus yang dari teman-teman yang lain mungkin? Ayo, masuk cuma Mas Ramanda aja nih yang menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak ada, coba aku pengen tanya ke Yuniati coba. Tadi kan udah Mas Ramanda, sekarang Yuniati. Halo? Halo Kak, Oke. Gimana? kenapa kita harus menulis? Kalau menurut saya itu menulis penting Kak, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Nanti yang di akhir itu ada tugas akhir sebagai untuk membuat skripsi. Jadi dari awal kita harus belajar menulis Kak. Nah, benar banget. Oke, terima kasih Yuniati atas jawabannya. Keren banget jawabannya dari Oke, sama-sama Yuniati. Kak. Ya, baik. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Ramanda ataupun Yuniati tadi. Kenapa sih kita perlu menulis? Karena sebagai mahasiswa, tentunya nih kita yang pertama itu pasti punya banyak ide,
punya banyak gagasan kayak gitu. Nah, dengan menulis ini kita bisa menuangkan gagasan kita atau ide kreatif kita lewat tulisan. Karena ibaratnya kita punya ide yang banyak, ide yang sangat luar biasa sekali tanpa kita tuangkan dalam bentuk tulisan ya eman-eman bakal lupa nantinya gitu. Contoh nih, ketika kita jalan-jalan nih sambil jalan-jalan di pantai, kita menemukan sebuah permasalahan, contohnya permasalahan sampah atau permasalahan produksi garam di Indonesia yang sangat menurun kayak gitu. Nah, di situ kan kita mesti punya sebuah ide atau gagasan. Sebagai seorang mahasiswa, aku yakin teman-teman di sini semua itu punya kreativitas yang sangat tinggi. Nah, dari situ akan muncul, oh, aku punya ide nih. Nah, ketika teman-teman punya ide, 2 hari atau 3 hari kemudian tanpa ditulis, itu pastinya akan lupa. Itu pun saya pernah alami gitu. Ketika saya punya ide, nggak saya tulis, ya ujung-ujungnya bakal lupa. Seperti apa sih ide yang kemarin aku pikirkan, seperti itu. Nah, dengan menulis ini, kita bisa menuangkan gagasan ide kita, kreativitas kita, dan harapannya dengan tulisan kita ini dapat menghasilkan sebuah produk yang ibaratnya mampu membantu berbagai pihak atau berbagai kalangan. Contoh nih, teman-teman punya ide terkait alat pembuat atau pencacah tulang ikan nih, seperti yang dilakukan oleh teman kita Mas Iksan atau Mapres kita tahun 2022. Nah, itu bisa diterapkan di sebuah apa ya, istilahnya kayak produsen membuat tepung ikan kayak gitu. Nah, itu kan kita bisa berkontribusi sebagai mahasiswa, itu kita bisa memberikan kontribusi yang lebih loh, tidak hanya fokus dengan akademik kita, studi kita, tapi juga kita turut berkontribusi kepada masyarakat ataupun pihak yang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita perlu menulis? Yaitu untuk mengasah soft skill kita, untuk meningkatkan prestasi kita. Karena sebagai mahasiswa, tentunya kita tidak hanya fokus pada studi kita, wah penting dapat nilai A nih, penting nilaiku bagus, IPK-ku bagus, nggak hanya sekedar mengejar nilai, hanya sekedar kuliah, pulang, seperti itu. Tapi juga kita coba mengasah soft skill kita lewat menulis, karena dengan menulis ini kita dapat melatih beberapa kemampuan kita, yaitu pertama dengan presentasi juga ketika teman-teman mengikuti sebuah kompetisi di luaran sana. Kemudian yang paling favorit nih bagi saya itu dengan nulis kita bisa jalan-jalan. Nah, karena apa kita bisa jalan-jalan? Karena ketika kita mengikuti sebuah kompetisi di luar sana, apalagi yang diselenggarakan oleh UNIF luar UNS, apalagi yang jauh-jauh dengan destinasi wisata yang wow, sangat menggiurkan, ya itu akan menambah semangat kita untuk menulis. Dengan kita menulis, ketika kita mengikuti sebuah kompetisi dan dinyatakan lolos, itu otomatis kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap presentasi kan tentunya teman-teman. Nah, ketika presentasi itu dilakukan offline, pasti kita harus datang ke sana. Ketika kita datang ke sana, itu otomatis fakultas, universitas itu sangat mendukung dengan kegiatan yang sangat positif, terutama bidang kompetisi. Nah, bagi mahasiswa yang ikut kompetisi, itu pasti akan didanai untuk kegiatan atau datang ke tempat lomba tersebut. Nah, di sana pun setelah kita lomba pasti akan ada agenda yang namanya kayak jalan-jalan seperti itu. Jadi kita di sana itu ya nggak cuma kompetisi, bersaing, tapi kita juga jalan-jalan. Di sisi lain kita dapat menjalin relasi dengan teman-teman luar UNIF UNS. Kayak misalnya nih, teman-teman ketika jalan-jalan ke Universitas Indonesia. Nah, di Universitas Indonesia itu kan nggak cuma UNS ataupun UI saja, tapi ada berbagai dari wilayah universitas lain, misal dari Universitas Mataram, Universitas dari Bengkulu, dan masih banyak lagi. Nah, dari situ teman-teman bisa berkenalan nih, bisa menjalin komunikasi, menjalin relasi yang istilahnya nggak hanya sebatas di kompetisi, nggak hanya sebatas kompetisi bersaing untuk merebutkan juara, tapi juga kita coba memperluas relasi. Nah, relasi ini untuk apa sih sebenarnya? Relasi itu kita gunakan ketika pasca studi, seperti itu bisa juga. Jadi ketika kita akan mencari kerja, coba kita sharing-sharing teman-teman, apakah ada yang punya info lowongan kerja, itu ataupun ketika teman-teman berkunjung nih contohnya ke Bandung. Nah, teman-teman sebelumnya udah pernah punya kenalan teman di Bandung. Jadi teman-teman bisa menghubungi, oh aku lagi di Bandung nih, gitu. Itu kan lebih enak teman-teman. Terus alasan kita perlu menulis itu yang
ini selanjutnya adalah kita dengan nulis itu bisa mendapatkan uang gitu. Sebagian besar nih, saya ketika bertemu dengan teman-teman yang ikut kompetisi, itu justru dari mahasiswa semester 10, semester 12 yang ibaratnya udah sesepuh lah ya gitu. Nah, kemudian aku tanya, "Mas, kenapa sih kok masih ikut kompetisi kayak gini?" gitu loh. Ya, alasannya mereka dengan kompetisi ini kita bisa mendapatkan penghargaan uang dari hadiah yang kita dapatkan ketika kita juara, ataupun dari universitas pun UNS khususnya, itu memiliki reward gitu loh ketika mahasiswanya itu mendapatkan juara. Jadi teman-teman ketika besok nih ikut kompetisi dan juara, di sisi lain dari teman-teman mendapatkan uang dari kompetisi penyelenggara kompetisi, tapi teman-teman juga bakal dapat reward dari UNS itu sendiri. Jadi kan cukup menjanjikan teman-teman untuk menambah uang saku. Apalagi teman-teman yang merantau nih, gitu. Kemudian dengan menulis atau mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah, itu bisa melatih kita membuat atau menyusun skripsi. Dan itu penting banget. Dan itu pernah saya rasakan. Ketika kita belajar menulis karya tulis ilmiah sejak awal, ketika kita menyusun skripsi pun kita tidak akan butuh waktu yang lama untuk menyesuaikan atau belajar mengenai hal-hal yang perlu disiapkan ketika menyusun skripsi itu sendiri. Misalnya gini, ketika kita membuat latar belakang, ketika kita udah sering ikut kompetisi, otomatis kita bakal paham, oh cara membuat latar belakang itu yang baik dan benar seperti apa toh. Kemudian cara mencari referensi itu seperti apa, di mana webnya, itu kita udah tahu. Kemudian bagaimana sih cara menyusun bahasa yang baik dan benar, kemudian yang mudah dipahami seperti apa, itu sangat terasa teman-teman ketika teman-teman melatih dirinya untuk menulis karya tulis ilmiah sejak dini. Kemudian apa teman-teman nggak mau untuk mendapatkan itu semua? Tentunya pasti pengen lah ya, aku dulu aja juga alasan untuk menulis ya karena kepingin itu semua. Jadi ada motivasi tersendiri. Dan apa sih yang sebenarnya membuat teman-teman atau aku sendiri dulu saat mau menulis itu ragu? Yang pasti dibayangkan yaitu menulis itu sulit, apalagi karya ilmiah. Iya enggak? Coba aku pengen tanya ke teman-teman. Siapa nih? Tadi udah Yunita, sekarang siapa ya? Sofia. Halo Sofia. Halo Mas ya. Ya. Kalau menurut Sofia, menulis itu sulit enggak toh? Kalau menurut saya sebenarnya kalau kita tidak langsung menuangkannya, kita hanya berpikir itu pasti akan sulit gitu. Tapi kalau kita selalu mencoba dan juga mencoba untuk menuangkan segala ide-ide kita, pasti itu nantinya akan dirasa mudah seperti itu, Mas. Wah, benar banget nih apa yang disampaikan tadi sama Sofia tadi. Jadi kita perlu mencoba untuk menulis agar tidak mengalami kesulitan itu sendiri. Sama seperti apa yang aku rasakan dulu ketika awal masuk ke UNS khususnya. Ketika mendengar kata karya tulis ilmiah, wah itu sudah menakutkan sekali gitu. Tapi ya gimana lagi, di saat PKKMB kan di FKIP kalau nggak salah ada penugasan pembuatan esai. Dan itu pun aku membuat esai ya hanya sekedar kopas dari website jujur itu. Karena aku sendiri nggak tahu, aku nggak dapat istilahnya bekal kepenulisan karya ilmiah. Karena basicku dari SMK, jurusan pemesinan, dan di situ sama sekali nggak tahu apa sih esai, apa sih itu karya tulis ilmiah. Nah, dari situ karena dapat penugasan, ya aku pertama kopas-kopas dari website dulu. Nah, tapi dari situ justru bukan aku menyerah, tapi bagaimana sih biar aku bisa untuk menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
Maka dari itu aku coba tanya-tanya ke kakak tingkat yang kebetulan ada di UKM Studi Ilmiah Mahasiswa gitu. Nah, di situ aku coba belajar, bertanya-tanya, bagaimana sih cara menulis esai ataupun karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Dan itu pun nggak diperoleh secara instan, perlu waktu, perlu belajar dengan tekun, kayak gitu, teman-teman. Jadi semuanya itu butuh proses. Nah, yang awalnya sulit, itu nggak akan sulit ketika kita merasa senang dengan apa yang akan kita lakukan. Gitu. Ya, mungkin awal-awal kita akan merasa kayak, wah menulis nggak seneng nih ini. Tapi karena itu kita belum mencoba gitu. Tapi kalau ketika kita sudah mencoba, wah udah terlanjur nih, apalagi teman-teman udah ikut sebuah kompetisi kayak punya challenge tersendiri gitu. Wah aku harus bisa, aku harus bisa. Apalagi udah lolos, udah pernah main ke universitas mana gitu. Wah seneng banget nih bisa main ke sini, aku mau nulis lagi kayak gitu. Intinya apa yang dilakukan itu harus merasa senang. Kemudian ulet gitu. Nggak boleh putus asa ketika kita mendapatkan kegagalan. Nah, karena dalam menulis atau mengikuti sebuah kompetisi karya tulis ilmiah itu kembali lagi itu tidak secara instan. Itu butuh proses dan yang namanya gagal itu ada ya teman akrab kita lah sebagai mahasiswa yang ikut kompetisi gitu. Karena nggak semua yang kita ikuti kompetisinya itu bakal menjadi juara atau lolos menjadi finalis kayak gitu. Jadi yang penting kita ulet. Kemudian latihan. Benar apa yang dikatakan sama Sofia tadi, ya kita perlu latihan. Gitu. Percuma kita ikut kelas diskusi prestasi, tapi habis itu nggak kita terapkan, nggak kita latih kemampuan kita untuk menulis gitu. Karena kembali lagi itu perlu latihan, perlu dicoba. Ibaratnya kita lihat nih, pembuatan pisau atau pedang kayak gitu. Pisau itu bisa tajam karena ditumpu berkali-kali gitu. Terbentuk karena terbentur gitu, teman-teman. Jadi kita harus coba latihan, dari latihan tersebut kemampuan kita itu akan meningkat, terutama dalam hal menulis. Kemudian I-nya adalah istiqomah. Nah, ini yang paling sulit ya teman-teman mungkin. Ini yang pernah aku rasakan juga. Ketika kita mengikuti sebuah kompetisi atau kita menulis, wah ketika kita mendapatkan sebuah kendala atau kita sedang sibuk dengan kegiatan lain, itu kadang kita mau meluangkan untuk menulis itu kayak susah banget gitu. Terkadang nih kita sibuk dengan organisasi ataupun kita sibuk dengan akademik di perkuliahan kayak gitu. Ya kita untuk menulis pun kayak wah males nih gitu. Wah belum sempet nih. Padahal ya kalau kita sempatkan nggak sampai lama kok, paling cuma 1 jam, setengah jam kayak gitu. Dengan dilakukan secara rutin kayak gitu pasti bakal bisa. Kemudian tekun. Nah, ketika kita menulis kita harus tekun apa yang kita lakukan agar tujuan kita itu bisa tercapai dan apa yang ingin kita harapkan itu dapat terwujud gitu teman-teman. Terus sedikit disclaimer dari saya sebelum masuk ke apa sih itu karya tulis ilmiah. Saya di sini tidak punya tips ataupun trik terkait penulisan karya tulis ilmiah dikarenakan it's long and beautiful journey. Nah, itu perlu waktu yang lama, namun dari waktu yang lama tersebut banyak hal yang bisa kita dapatkan kok teman-teman. Tenang aja. Terus lanjut sih, apa sih sebenarnya karya tulis ilmiah itu? Mungkin teman-teman juga masih asing nih beberapa dari kalian. Karena aku sendiri juga dulu masih belum paham apa sih itu karya tulis ilmiah. Nah, aku pengen tanya lagi nih, karena kita tadi kan diskusi ya sifatnya. Coba aku pengen tanya ke Bayu Rizky Prasadityo. Cek, Bayu. Baik. Kalau enggak, Iqbal nih ya. Enggak pada jawab nih, ditinggal nih kayaknya ini teman-teman. Sayang sekali kalau ditinggal atau dilewatkan. Oke, apa sih itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah itu kan terdiri dari 3 kata, karya,
tulis, dan ilmiah. Karya yaitu pekerjaan atau buatan, kemudian tulis adalah pembuat atau mencatat, dan ilmiah adalah bersifat ilmu atau secara ilmu pengetahuan. Nah, kalau digabung berarti karya tulis ilmiah adalah sebuah catatan yang dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan. Atau ada yang menyampaikan pula karya tulis ilmiah itu adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Seperti itu teman-teman, kurang lebih terkait karya tulis ilmiah. Lalu tujuannya itu apa sih pembuatan karya tulis ilmiah? Tujuan karya tulis ilmiah itu kalau dari aku sendiri ada 5M. Yang pertama adalah memecahkan masalah yang diteliti. Kita membuat sebuah karya tulis ilmiah itu pasti ada dasarnya kan. Kenapa sih ataupun apa sih permasalahan yang akan kita angkat atau yang akan kita selesaikan lewat tulisan ini gitu. Jadi pasti dengan tulisan karya tulis itu bakal memecahkan masalah yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah menambah pengetahuan sesuai permasalahan yang dibahas. Ini benar banget teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menulis karya tulis ilmiah, otomatis kita akan membaca beberapa referensi nih, yang terkait inovasi yang kita angkat. Contoh nih, teman-teman belajar mengenai teknologi pembuatan garam. Nah, di situ teman-teman otomatis akan dipaksa untuk membaca terkait pembuatan garam. Nah, di situ teman-teman bakal bertambah pengetahuannya terkait pembuatan garam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah melatih seseorang agar dapat menulis karya tulis ilmiah secara baik dan benar. Dengan menulis karya tulis ilmiah yang sering dilakukan, itu teman-teman pasti akan merasa, wah enak ya membuat karya tulis ilmiah, dan itu akan melatih kemampuan teman-teman dalam menulis. Kemudian melatih kemampuan berpikir. Karya tulis ilmiah ini bersifatnya berpikir teman-teman, karena kita akan mengatasi sebuah permasalahan yang akan kita angkat, kemudian carikan solusi. Nah, di sini kita dapat melatih kemampuan berpikir kita. Bagaimana sih permasalahan yang ada ini bisa dipecahkan atau carikan solusinya, gitu. Kemudian mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini yaitu untuk mengatasi permasalahan yang akan kita teliti tadi. Dengan karya tulis ilmiah ini kita membuat sebuah konsep, nih contohnya produk apa itu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, harapannya dengan produk itu dapat teratasi atau tujuannya tercapai. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, didasarkan pada latar belakang masalah yang jelas dan objektif. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, pembahasan didasarkan pada teori. Nah, kita dalam melakukan pembahasan atau menganalisis permasalahan atau membuat karya tulis ilmiah itu harus ada dasar teorinya, tidak hanya sekedar pendapat kita yang dinamakan ilmiah tadi ya. Kita harus punya teori dasarnya yang kuat seperti apa, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya itu kita gunakan dalam karya ilmiah. Kemudian lugas dalam penjelasannya. Dalam menulis pun kita harus lugas menjelaskan, teman-teman. Tidak boleh susah untuk dipahami, kemudian bahasanya bertele-tele, itu nggak boleh. Kemudian penyusunan berdasarkan sistematika yang terangkai dan baku. Dalam tulisan karya tulis ilmiah itu ada sistematika tersendiri. Kita tidak boleh membuat sekreativitas kita itu sendiri, walaupun kreativitasnya tinggi ya, tapi kita harus mematuhi pedoman. Bentar. Lalu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Itu yang pertama ada makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, ataupun disertasi. Nah, teman-teman pasti bakal menemukan yang namanya skripsi nanti di akhir studi kalian. Nah, itu bakal bermanfaat banget ketika teman-teman belajar mengenai karya tulis ilmiah atau sering ikut karya tulis ilmiah. Kemudian teman-teman mungkin juga pernah mendengar yang namanya karya tulis ilmiah sama esai. Apa sih bedanya gitu. Nah, kalau karya tulis ilmiah yang biasa digunakan untuk kompetisi itu biasanya lebih terstruktur, kemudian hasil penelitian
penelitian atau eksperimen, jumlah halamannya juga lebih banyak. Kemudian kalau esai itu biasanya lebih simpel, baru berupa gagasan ataupun rancangan, kemudian jumlah halaman juga lebih sedikit dibandingkan karya tulis ilmiah. Dan untuk bagian-bagian karya tulis ilmiah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu bagiannya lebih banyak ya, dan terstruktur. Nah, dimulai dari judul, kemudian dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini dibagi menjadi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian yang bab kedua adalah tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini itu isinya adalah teori yang mendukung penelitian kita dan diisi dengan penelitian terdahulu. Kemudian bab 3 itu metode penelitian, ada waktu dan desain tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan kerangka berpikir. Nah, untuk pembahasan itu ada hasil dan pembahasan. Hasilnya adalah hasil penelitian kita, pembahasan adalah diskusi dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Kemudian penutup nih, penutup berisi kesimpulan dan saran. Masih ada satu bagian lagi yaitu daftar pustaka. Nah, coba kita bahas satu persatu terkait bagian-bagian karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul. Judul merupakan kepala suatu tulisan dalam bentuk kalimat pendek yang mewakili karya tersebut secara keseluruhan. Perlu digarisbawahi, mewakili karya tersebut secara keseluruhan. Jadi dalam membuat judul itu kita harus mempertimbangkan, oh ketika orang membaca judul kita itu harus paham benar nih, apa yang akan kita angkat, apa yang akan kita tulis di tulisan kita gitu. Misal, ketika teman-teman mengikuti sebuah kompetisi, membuat judulnya itu sulit untuk dipahami, juri pun masih meraba-raba, apa sih sebenarnya yang akan diangkat oleh tim ini, gitu. Jadi kita harus memberikan kesan yang baik ketika juri membaca judul kita. Oh, judulnya menarik nih, gitu. Pasti isinya juga menarik. Terus untuk menulis judul sendiri, itu biasanya terdiri dari 20 suku kata. Dan judul sesuai dengan tema. Di sebuah kompetisi di karya tulis ilmiah itu pasti kan ada tema ataupun subtema gitu. Nah, teman-teman juga harus menyesuaikan dengan tema yang ada di buku panduan gitu. Misal untuk menyesuaikan produk A untuk mewujudkan SDGs 2030 gitu. Itu juga bisa dicantumkan. Kemudian berisi kalimat yang menarik. Nah, kemudian menggambarkan isi karya tulis seperti yang sampaikan tadi, ketika juri membaca judul teman-teman itu usahakan juri langsung paham. Jadi teman-teman coba baca berulang kali, wah judulnya ini mudah dipahami nggak sih, mudah dimengerti nggak toh? Itu perlu dipertimbangkan. Kemudian bisa ditambahkan akronim. Akronim itu berupa singkatan untuk istilahnya branding produk teman-teman atau gagasan teman-teman. Nanti saya contohkan seperti apa sih akronimnya. Kemudian cantumkan urgensinya. Nah, untuk apa sih mengatasi atau mewujudkan Indonesia Emas 2045 atau apa, itu boleh dicantumkan. Kemudian singkat dan jelas. Jadi untuk pembuatan judul itu juga harus singkat dan jelas, tidak boleh bertele-tele, dan itu harus sesuai dengan panduan, sesuai dengan tema, dan ketika dibaca itu mudah dipahami. Nah, ini salah satu judul yang pernah saya buat. Pertama adalah Fresco, Fire Resistant Composite, yaitu upaya konservasi lingkungan dengan pemanfaatan limbah padat aren sebagai papan partikel komposit tahan api. Dan yang kedua adalah Valma, Fast Salt Machine, teknologi penghasil garam cakram dengan metode pengabutan Mistiven berbasis cakram dan parabolic heat concentrator. Yang dinamakan akronim adalah ini, contohnya Fresco. Nah, Fresco itu singkatan dari Fire Resistant Composite. Kemudian Valma adalah Fast Salt Machine. Ibaratnya kayak branding dari produk kita gitu, teman-teman. Kemudian untuk pendahuluan, itu kan tadi ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian atau penulisan, dan manfaat penelitian atau penulisan itu sendiri. Latar belakang itu menjelaskan atau menggambarkan apa yang menjadi alasan dasar dalam melakukan penelitian atau penulisan. Ini penting banget, poin paling penting juga menurut saya, karena urgensi atau produk ini
manfaatnya itu seberapa dilihat dari permasalahan yang kalian angkat gitu teman-teman. Jadi ketika permasalahan itu urgent untuk diatasi, itu akan memberikan nilai lebih ketika juri membaca karya tulis ilmiah teman-teman. Dan rumusan masalah yaitu masalah penulisan yang akan dibuat rumusannya. Dan tujuan itu adalah tujuan dari dilakukan penelitian itu apa sih sebenarnya, itu juga harus dicantumkan. Kemudian manfaat dari penelitian ini atau penulisan itu apa, itu juga harus dijelaskan secara jelas. Kemudian cara menulis pendahuluan, itu yang pertama harus sajikan permasalahan secara detail, kemudian kesenjangan dan kenyataan itu harapan itu disampaikan. Misal kebutuhan garam di Indonesia itu meningkat, tapi produksi garam itu masih rendah. Nah, itu harus kita sampaikan kesenjangan, kenyataan, dan harapan. Dan yang ketiga adalah gunakan data pendukung dari sumber terpercaya. Bisa dari Google Scholar, atau dari jurnal, ataupun dari web-web yang terpercaya, teman-teman. Dan gunakan piramida terbalik. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa sih piramida terbalik itu. Kemudian urgensi penelitian dan upaya penelitian sebelumnya. Nah, kenapa kita perlu menyampaikan upaya penelitian sebelumnya? Dikarenakan coba kita sampaikan di sini, oh ternyata penelitian-penelitian sebelumnya itu belum berhasil atau belum berhasil mengatasi permasalahan tersebut secara maksimal. Gitu. Maka dari itu perlu adanya penelitian lain, salah satunya dengan penelitian kita. Jadi ibaratnya kita menawarkan mengatasi permasalahan tersebut dengan penelitian kita, seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yaitu piramida terbalik. Yaitu kita menyampaikan permasalahan itu dari umum dulu, kemudian khusus, baru solusi. Jadi kita memberikan permasalahan itu secara umum dulu, baru khusus sesuai dengan apa yang akan kita angkat atau yang akan kita atasi. Kemudian kita berikan solusinya itu apa, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh pendahuluan yang pernah saya buat. Dan selanjutnya adalah bab 2 adalah kajian teori. Kajian teori yaitu dilakukan untuk melakukan pembahasan, maka dasar pembahasannya menggunakan teori yang dibandingkan dengan rumusan masalah dan fenomena aktual. Nah, kajian teori ini bisa didapatkan dari definisi para ahli, yang didapatkan dari jurnal, buku, atau web terpercaya. Kemudian regulasi yaitu undang-undang, surat keputusan, peraturan pemerintah. Nah, untuk kajian teori itu perlu diperhatikan beberapa poin. Yang pertama adalah kata kunci yang tepat, literatur yang relevan. Nah, literatur, kita membuat kajian teori itu nggak sembarang memasukkan dasar-dasar atau referensi ke dalam teori kita gitu. Tapi kita harus pertimbangkan, oh ini sesuai nggak sih ini dengan penelitian kita, itu harus dibaca benar-benar. Kemudian hindari plagiarisme, karena akan diperhitungkan originalitas kita ya, tulisan kita juga. Kemudian gunakan referensi asing itu lebih baik. Terus gunakan parafrase, hindari kutipan blogspot. Nih, perlu dicatat juga, kita nggak boleh menggunakan teori yang dari blogspot. Nah, untuk referensi, mungkin biasanya bisa, bentar, dulu. Teman-teman bisa cari di ScienceDirect ataupun Google Scholar ya. Kalau dari ScienceDirect ini juga teman-teman bisa menemukan berbagai artikel, tinggal masukkan aja kata kuncinya, penulisnya siapa, kalau misal yang dicari penulisnya. Kemudian dari situ teman-teman bisa gunakan Sci-Hub untuk membuka kunci dari artikel yang akan di-download, seperti itu. Atau Google Scholar juga lebih mudah untuk dicari artikelnya. Lanjut ke bagian metode, itu ketentuan atau cara menuangkan, mengemukakan penulisan dalam karya tulis ilmiah. Ini metode juga penting banget sih, karena kita melakukan eksperimen, misal teman-teman melakukan eksperimen, kita harus tahu metodenya itu seperti apa. Itu harus diperhitungkan secara baik-baik.
dan tidak boleh sembarangan karena kita harus berdasarkan dengan teori, harus berdasarkan dengan dasar yang kuat seperti itu. Kemudian kalau ini metode penulisan kan ada juga karya tulis ilmiah yang tidak harus eksperimen, yaitu batas studi literatur, itu bisa tuliskan jenis penulisannya apa, sumber datanya dari mana, teknik pengumpulan datanya bagaimana, teknik pengolahan data, analisis data, identifikasi pemodelan sistemnya. Dan metode penelitian itu yang eksperimen bisa disampaikan dengan tempat dan waktu penelitiannya, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, alat dan bahan yang digunakan, teknik analisis data, pelaksanaan penelitian, dan pengumpulan datanya. Itu poin-poin yang disampaikan dalam metode penelitian. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Nah, hasil itu berisi hasil penelitian kita. Oh, dari eksperimen yang kita lakukan itu seperti apa toh hasilnya? Misal teman-teman menguji, ini aku nyampaikan contohnya yang di bidang meningkat mesin ya, menguji kekuatan tarik. Nah, teman-teman sampaikan hasilnya itu di bagian hasilnya. Kemudian di bagian pembahasan, yaitu bagian di mana teman-teman membandingkan penelitian teman-teman dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ibaratnya, oh kalau penelitian saya itu kekuatan tariknya itu naik ketika pada komposisi A gitu. Tapi ketika penelitian yang dilakukan oleh Mas Yokanang tahun 2022 itu mengalami penurunan seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya hasilnya kita bandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian penutup. Penutup itu berisi kesimpulan, yaitu berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir, ditulis secara jelas dan padat. Istilahnya kayak hasilnya itu seperti apa simpulannya, itu dijelaskan di bagian penutup. Kemudian saran itu anjuran penulis dari penelitian yang telah dibahas kepada pembaca atau pihak yang berhubungan seperti itu. Yang terakhir itu bagian daftar pustaka, itu bagian yang berisikan sumber literatur yang digunakan untuk menyusun karya tulis ilmiah. Nah, dalam menyusun daftar pustaka ini, teman-teman bisa menggunakan bantuan Mendeley ataupun Zotero untuk memudahkan pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Kemudian dalam penulisan karya tulis ilmiah itu terdapat pra penulisan dan pasca penulisan. Nah, untuk pra penulisan itu dimulai dari mencari permasalahan. Bagaimana sih kita mencari permasalahan atau latar belakang yang akan kita angkat? Nah, kita bisa melakukan observasi nih di sekeliling kita sambil jalan-jalan kayak gitu. Ataupun melihat berita yang sedang trending. Contoh kemarin kan berita COVID seperti itu ya, pandemi. Nah, itu kan sempat sempat apa ya ibaratnya kayak trending di dunia bahkan. Nah, itu membuat wah ini penting untuk diatasi nih. Nah, teman-teman bisa membuat permasalahan mengangkat penelitian dari permasalahan pandemi seperti itu. Kemudian membuat kerangka permasalahan. Jadi teman-teman bisa mencatat poin masalah yang diperoleh. Nah, dari observasi yang kita dapatkan atau membaca berita, itu ditulis permasalahannya apa aja sih, gitu. Kemudian dicari solusi yang pernah dilakukan. Oh, ternyata permasalahan ini sudah pernah dicarikan solusinya dengan metode A oleh peneliti ini nih. Nah, itu ditulis agar tidak terjadi kesamaan ide atau penulisan. Kemudian menentukan ide. Nah, menentukan ide ini bisa didapatkan dari kita membaca artikel, kemudian melihat karya tulis ilmiah yang pernah juara, ataupun diskusi dengan teman, kakak tingkat, ataupun dosen pembimbing. Nah, yang biasa saya lakukan mungkin lebih kayak melihat ke karya tulis ilmiah yang pernah juara ya. Jadi kita tahu, oh penulisan karya tulis ilmiah itu yang baik dan benar seperti ini. Kemudian, oh ternyata pernah dilakukan penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah judul ini nih. Nah, kira-kira bisa dimodifikasi nggak sih dengan konsepku? Nah, jadi pembuatan karya tulis ilmiah itu nggak harus benar-benar baru ya teman-teman, tapi kita bisa memodifikasi atau prinsip ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, dari situ kita coba diskusi dengan teman juga ataupun kakak tingkat yang mungkin udah berpengalaman. Nah, di situ kita bertukar pikiran, oh gimana sih baiknya ini? Oh idenya sebaiknya kayak gini, ditambah ini. Nah, itu kan kita dapat referensi baru atau tambahan ide yang baru. Nah, dari situ juga kita bisa
konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, di sini dosen pembimbing sangat penting ya, teman-teman. Nah, dari situ kan dosen pembimbing lebih berpengalaman di bidang penelitian, mungkin bisa memberikan hal-hal yang cukup krusial untuk kita tulis di penelitian kita atau karya tulis ilmiah kita. Dan untuk penulisan karya tulis ilmiah itu dimulai dari penyusun latar belakang, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu susun kajian teori yang kita gunakan. Nah, dari kajian teori ini kita bisa menentukan metode-metode yang bisa kita gunakan untuk penelitian kita atau eksperimen kita. Dari metode, kita melakukan penelitian, kita susun pembahasan, atau hasil dan pembahasan, baru kita buat kesimpulan dasar. Nah, dari bagian-bagian yang sudah selesaikan tadi, baru kita membuat abstrak. Karena abstrak ini kan merupakan rangkuman isi karya tulis ilmiah kita. Karya tulis ilmiah kita yang dibuat ya. Kita nggak bisa membuat abstrak di awal tanpa kita mengetahui atau kita meneliti terlebih dahulu. Kemudian kita baru menentukan judul. Oh, judulnya itu yang baik seperti ini. Ketika kita udah mengetahui gambaran umum karya tulis ilmiah kita, baru kita tentukan judul yang menarik, yang baik itu seperti apa. Kemudian pasca penulisan karya tulis ilmiah, nah kita perlu konsultasi. Konsultasi itu bisa dengan dosen pembimbing, kakak tingkat, ataupun orang yang berpengalaman. Ini sangat bermanfaat banget teman-teman, karena dalam menulis itu yang menurut kita itu udah benar-benar, wah bagus banget nih. Tapi ketika dibaca ulang, itu kan hasilnya, wah ternyata masih ada yang kurang. Terkadang pun kita baca sendiri itu masih kurang ya teman-teman. Jadi kita minta pendapatkan ke dosen pembimbing, kakak tingkat. Nah itu biar kita mendapatkan masukan sebanyak mungkin. Dari masukan tersebut kita coba revisi nih, kita perbaiki hasil karya tulis dari arahan dosen pembimbing ataupun cutting. Jadi kita perbaiki untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna. Kemudian ini yang cukup jadi tantangan untuk menemukan ide. Biasanya menemukan ide itu bisa dengan analisis potensi sekitar. Kita coba jalan-jalan. Ini yang sering saya lakukan juga. Jadi ketika kita jalan-jalan di mana di daerah Klaten contohnya. Di daerah Klaten itu kan salah satu penghasil tepung pati aren ya. Di situ kan banyak yang memanfaatkan pohon aren. Nah, pohon aren itu kan terkadang memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan karena pembuangan sampah atau limbahnya itu cuma di depan rumah atau pinggir jalan ataupun di pinggir kali. Nah, dari situ kan kita jalan-jalan tapi juga kita menemukan sebuah ide yang baru untuk diatasi atau kita angkat dalam penelitian kita. Kemudian kita review paper. Jadi ketika kita mungkin longgar waktunya, coba kita baca-baca artikel seperti itu, dan dari situ kita tahu, oh ternyata udah dilakukan penelitian ini sih, ini nih gitu. Nah, kalau ditambahkan dengan ide aku kayaknya bisa nih kayaknya kita mengembangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mas Yukanang nih. Contoh yang dibaca papernya Mas Yukanang seperti itu. Dan kita juga bisa menyimak berita terkini. Nah, jadi bisa disimak juga nih berita-berita ini penting banget. Oh, yang lagi trending itu apa gitu. Nah, itu bisa kita angkat buat penelitian kita. Kemudian diskusi dengan teman, ini penting banget juga. Jadi kadang itu teman tuh bisa memberikan masukan yang sangat luar biasa kayak, wah ini kayaknya yang ditambahin ini bakal jadi ide yang bagus nih, ini. Atau teman-teman bisa mengutarakan permasalahan yang ditemukan nih. Winnya aku ke Klaten nemu ke apa permasalahan lingkungan nih, enaknya diapa nih ya gitu. Oh, mungkin dari teman-teman udah pernah baca kayak terkait pemanfaatan limbah aren. Oh, ini aku udah pernah baca nih, pemanfaatan limbah aren ini untuk partikel komposit nih. Oh, ternyata udah ya. Nah, terus mungkin teman yang lain juga bisa menambahkan, oh ternyata kalau misal digunakan untuk ini bisa memiliki potensi yang cukup menjanjikan kayak gitu. Jadi berbanyak diskusi dengan teman. Kemudian baca karya yang pernah juara. Nah, ini penting banget, yaitu kita coba baca-baca karya tulis ilmiah yang pernah juara, yang diikutkan kompetisi, karena itu akan memberikan gambaran ke kita, oh ini ternyata idenya cukup menarik nih, ini bisa dikembangkan, seperti itu.
Dan dari karya yang pernah dibaca tadi itu bisa kita terapkan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian hal yang perlu dihindari dalam penulisan karya tulis ilmiah, yang pertama itu adalah aplikasi atau dan itu tidak boleh. Kemudian meniru hasil karya lain. Ya walaupun karya tulis ilmiah itu nggak harus benar-benar baru, tapi kita juga tidak harus meniru secara persis apa yang pernah ditulis oleh orang lain. Jadi kita harus melakukan prinsip ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Dan falsifikasi, yaitu merubah dan mengurangi data. Jadi dalam penelitian itu ya kita menyampaikan apa yang kita dapatkan selama penelitian, tidak boleh merubah ataupun mengurangi data. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit kata-kata, berjuanglah selagi masih ada peluang, karena kita dilahirkan sebagai pejuang yang kemudian ditakdirkan sebagai pemenang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ramanda. Oke, baik. Terima kasih Mas Jihan Hafid atas materi yang sangat luar biasa yang telah dibawakan oleh Mas Jihan Hafid pada kesempatan pagi hari ini. Dan itu tadi ya teman-teman semuanya, bahwasannya tadi juga sudah dijelaskan cukup banyak beberapa materi mengenai karya tulis ilmiah dari Mas Jihan Hafid. Mulai di awal tadi kita diberitahu bahwasannya kenapa sih kita sebagai mahasiswa diharuskan atau dianjurkan untuk menulis, dan juga apa sih itu karya tulis ilmiah dan juga bagian-bagiannya. Dan tadi juga sangat dengan jelas sekali dijelaskan juga mengenai tips-tips dalam membuat bagian-bagian yang ada di karya tulis ilmiah. Dan teman-teman semuanya, sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Nah, monggo nanti buat teman-teman semuanya yang kiranya memiliki pertanyaan ataupun ada hal yang perlu kita didiskusikan, bisa teman-teman ketikkan di kolom chat atau teman-teman juga bisa langsung raise hand dan akan kami persilahkan untuk on mic seperti itu. Oke, baik. Ini sudah ada yang raise hand. Mungkin kepada Mbak Wihayuning Putri bisa untuk on mic. Baik, terima kasih Mas Ramanda atas kesempatan yang telah diberikan. Materi yang sangat luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Mas Jihan Hafid. Nah, di sini ada yang ingin saya tanyakan, Mas. Dalam penyusunan karya ilmiah, itu kan pasti kita seringkali itu berawal dari sebuah permasalahan. Dan melalui penulisan karya ilmiah itu kan pasti kita berupaya nih untuk menemukan sebuah solusi ataupun pemecahan masalah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika penulisan yang kita lakukan itu memberikan solusi yang baru? Solusi yang baru di sini tuh benar-benar baru, jadi belum pernah ada sebelumnya gitu loh. Nah, biasanya hal-hal seperti ini itu kan kalau saya sendiri itu biasanya saya kesulitan untuk menemukan sumber ilmiah yang bisa menguatkan solusi yang saya tawarkan. Nah, kalau kita menawarkan solusi baru yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya itu sebaiknya bagaimana ya Mas ya? Seperti itu. Terima kasih. Gimana Mas Oke, baik. Ramanda? Terima kasih Mbak Fiayu. Mungkin langsung saja Mas Jihan Hafid untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Fiayu Putri. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ini dari Mbak Fihayu. Siapa tadi? Mbak Fihayuning ya. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah penelitian yang baru ini ataupun solusi yang baru, terkadang memang kita sulit untuk menemukan referensi yang kita gunakan untuk menguatkan dasar penelitian kita. Itu pun pernah saya alami ketika melakukan penelitian terkait teknologi pembuatan garam dengan metode yang baru yaitu pengabutan, dan itu belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Justru itu menjadi sebuah tantangan buat kita sendiri. Bagaimana sih kita bisa memecahkan permasalahan ini gitu. Mungkin yang bisa saya lakukan saat itu ya, bagaimana sih kita mengaitkan teori satu dengan teori yang lain. Kalau misal kita mengandalkan teori yang benar-benar sesuai, itu memang kadang sulit, tapi kita menghubungkan antara teori satu dengan teori A, teori B gitu. Jadi kita coba cari referensi, baik itu di Google Scholar atau Science Direct, terutama kita prioritaskan artikel-artikel yang asing dulu ya teman-teman, atau Mbak Fiayuning tadi.
Jadi terkadang dengan artikel yang sifat internasional itu lebih memudahkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang cukup memudahkan kita untuk melakukan penelitian seperti itu. Jadi kalau yang saya gunakan kemarin yaitu kita mencari teori yang berkaitan, paling tidak menyerempet sedikit lah, baru kita coba kaitkan dengan teori yang lain. Jadi kita memixkan teori A dengan teori B seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih, Mbak Fiayuning. Baik, terima kasih Mas Dianafit atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin kami kembalikan kepada Mbak Fihayuning Putri, apakah ada feedback atau mungkin ada hal yang belum jelas? Baik, terima kasih Mas Ramanda. Menurut saya untuk jawaban dari Mas Janafit sudah cukup memuaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Mbak Fihayuning Putri atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, monggo buat teman-teman semuanya yang kiranya ada pertanyaan lagi bisa langsung disampaikan ya teman-teman. Seperti Mbak Fihayuning tadi, teman-teman bisa untuk raise hand terlebih dahulu dan akan kami persilahkan untuk on mic. Atau teman-teman juga bisa mengetikkan di kolom chat apabila teman-teman terkendala untuk menyalakan fitur mikrofonnya seperti itu. Dan ini sudah ada yang resen lagi Mas Dianafit dari Mbak Sofia. Nih, monggo dari Mbak Sofia mungkin bisa untuk on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Ramanda. Saya izin bertanya ya Mas. Tadi kan dijelaskan ya bahwa Mas Hanafi tadi bilang bahwa tidak punya tips and trick dalam membuat karya tulis ilmiah. Lalu kalau dari Mas Hanafi sendiri, itu bagaimana caranya ya Mas untuk memulai menulis sebuah karya ilmiah dan dalam mengembangkan karya tulis ilmiah tersebut. Nah, sama satu lagi mau tanya, terkadang kan kita dalam membuat satu karya ilmiah itu kan ada rasa malas dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita sudah membuat tapi hanya sampai setengah, tidak dilanjutkan gitu. Nah, itu bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan hingga selesai. Seperti itu Mas, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa juga nih dari Mbak Sofia. Tapi boleh minta tolong diulang yang pertanyaan pertama tadi? Oh ya baik, saya ulang ya Mas. Tadi kan di penjelasannya Mas Hanafi tadi kan dijelaskan bahwa itu tidak ada tips and trick dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah kalau dari Mas Hanafi sendiri, itu bagaimana caranya dalam memulai sebuah karya ilmiah seperti itu Mas? Oke. Jadi mungkin dalam membuat karya tulis ilmiah itu yang pertama tentukan niat dulu. Jadi kita mau menulis itu niatnya apa sih gitu. Kalau niatnya kita cuma coba-coba nggak ada niat yang jelas ya, dalam keberjalanannya pasti ya akan menemui banyak rintangan gitu. Kayak misal di tengah jalanan, wah nggak jadi males kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus tentukan niat. Kalau niatnya kita baik, ya insya Allah berjalannya dengan baik gitu. Jadi mungkin dari pengalaman saya, ini cerita dari pengalaman saya juga. Jadi saya menulis karya tulis ilmiah sendiri itu pertama adalah niat gitu. Niatnya itu men-challenge diri saya sendiri gitu. Karena saya yang nggak bisa, bagaimana caranya saya harus bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk istilahnya meningkatkan kemampuan saya dan membagikan orang tua yang pertama itu pastilah. Karena untuk kuliah sendiri itu kan sebenarnya saya juga nggak berpikir untuk kuliah ini. Tapi kalau misal saya dulu kuliah hanya kuliah pulang kayak gitu kan yo ibaratnya eman-eman gitu loh. Padahal ada potensi yang bisa dikembangkan di situ seperti itu. Jadi dari situ pertama kita tata niat, membagikan orang tua, kemudian mengembangkan diri kita, dan dari situ ketika niat kita udah kuat, nah kita pasti akan mencoba cari jalan bagaimana sih biar kita bisa menulis, bagaimana sih kita bisa melakukan ini, dengan cara bisa kita bertanya ke kakak tingkat ataupun kita konsultasi dengan dosen pembimbing seperti itu. Kemudian untuk mengatasi rasa malas ataupun permasalahan yang ada di penulisan karya tulis ilmiah yang mungkin udah berjalan setengah tapi terkadang nggak jadi nih. Yang pertama adalah kita kalau misal itu tim ya, itu juga kita harus mencari tim yang benar-benar satu tujuan atau satu visi misi. Karena dalam penulisan karya ilmiah itu sebenarnya bukan tantangan terbesar itu bukan
ke menulisnya, tapi bagaimana sih kita menciptakan lingkungan yang benar-benar bisa saling support, saling dukung gitu, sama-sama saling menguatkan gitu. Karena ketika lingkungan kita udah oke, sama-sama punya tujuan yang sama, ya otomatis dari situ kan akan timbul sebuah rasa, "Oh, aku punya tanggung jawab ini nih, aku punya rasa tujuan ini, jadi aku harus mengingatkan temanku yang ini, kalau misal teman-temanku males," seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan juga mungkin lebih kayak istiqomah tadi loh, yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi dalam menulis ilmiah itu tantangannya juga cukup berat karena, malasnya itu mesti besar banget, apalagi dengan kesibukan kita yang sangat luar biasa di keperkuliahan, apalagi teman-teman yang ikut MBKM mungkin seperti itu. Jadi ya kita harus bisa meluangkan waktunya, pakai hitung 30 menit, 1 jam setiap harinya, setiap pagi diskusi kalau misal teman-teman itu karya tulis ilmiahnya berupa tim, kayak gitu. Kemudian mungkin untuk memotivasi juga nih, dulu kenapa sih kok bisa ikut karya tulis ilmiah juga? Karena dulu pernah diceritain nih kakak tingkat juga, sebenarnya di universitas kita, di UNS itu punya anggaran atau memang disediakan untuk mahasiswanya mengikuti delegasi atau kompetisi di luaran sana gitu. Nah dari situ Kak, aku merasa, wah ini kok nggak dimanfaatkan, kok yang memanfaatkan hanya orang-orang yang mau dan yang tahu saja gitu loh. Sedangkan di sini di UNS ini kita punya status yang sama, memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan hal tersebut. Nah dari situ kayak, wah cobalah di situ. Nah dari situ ketagihan untuk mencoba menulis karya tulis ilmiah. Yang penting itu tadi Mbak Sofia, niat yang kuat, kemudian tekad, kemudian coba ketika males, ya bagaimana caranya biar malesnya itu hilang gitu loh, Kak. Dengan cara refreshing dulu kayak, "Ah, lagi males ini," coba refreshing dulu, nanti baru pulihkan niatnya tadi, seperti itu. Mungkin ada feedback dari Mbak Oke, baik. Sofia? Baik, terima kasih Mas Dianafit atas jawaban yang telah diberikan dari beberapa pertanyaan dari Mbak Sofia Nuraini. Mungkin kami kembalikan terlebih dahulu dari Mbak Sofia, apakah ada feedback atau dirasa jawaban dari Mas Dianafit sudah cukup menjawab, ya? Terima kasih buat jawaban dari Mas Jihan Hafid sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak, Mas. Oke, baik. Terima kasih juga Mbak Sofia atas pertanyaan yang tentunya sangat luar biasa pada kesempatan diskusi pada pagi hari ini. Moga teman-teman yang lain mungkin jika masih ada pertanyaan bisa langsung diutarakan saja. Dan mungkin, oh ya ini masih ada yang resen terlebih dahulu. Moga mungkin langsung saja terlebih dahulu kepada Kak Sayekti dari PGSD bisa untuk on mic terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sayekti dari PGSD. Izin bertanya kepada Mas Jihan Hafid. Salah satu jenis karya tulis ilmiah kan ada skripsi ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan judul yang baik dan tepat sehingga judul kita itu bisa cepat di-ACC atau disetujui oleh dosen pembimbing kita? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sayekti dari PGSD atas pertanyaannya. Ini cukup menarik ya Mas ya mengenai topik skripsi. Nah, monggo dari Mas Dianafit mungkin sudah berpengalaman dalam hal ini, dalam menyusun skripsi, bisa untuk langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Sayekti. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa nih dari Mbak Sayekti. Jadi dalam menulis skripsi atau menentukan judul skripsi itu yang pertama mesti kita harus berpikir dulu ya, apa sih yang menjadi ketertarikan kita. Jadi nggak mungkin kita menulis skripsi atau mengambil judul skripsi tapi kita nggak minat di bidang itu. Jadi kan kita udah berjalan sampai 7 semester lah ya. Kan kita mengambil skripsi mayoritas itu di semester 7. Nah dari situ kan kita udah mendapatkan berbagai banyak mata kuliah gitu. Nah dari situ kita pasti akan ada salah satu kecondongan di mana atau di mata kuliah apa khususnya. Contoh kalau misal saya, oh saya rasa itu saya tertarik di bidang material khususnya di komposit seperti itu. Nah dari situ kan, oh saya mulai tertarik nih. Nah dari situ ya coba kepo-kepo lah dari baca
review paper, kemudian saya juga lihat beberapa cutting yang melakukan penelitian gitu. Jadi saya coba tanyakan atau bandingkan, oh penelitian ini kesusahannya apa sih? Apa tantangannya apa? Kalau penelitian B tantangannya apa? Kemudian kelebihannya apa? Nah, dari situ saya kumpulkan referensi dulu, saya coba pertimbangkan, oh kira-kira saya bisa nggak sih kalau melakukan penelitian itu? Jadi itu penting banget menurut saya kemarin deh. Jadi kalau kita ibaratnya harus tahu medan yang kita lalui sebelum kita bertempur, seperti itu. Nah, itu kan untuk yang tema ya, atau judulnya. Terus bagaimana sih cara mendapatkan agar judul yang kita ajukan itu di ACC? Yang pertama ya kita harus tahu judul yang kita angkat itu seperti apa, metodenya seperti apa, penelitiannya itu seperti apa. Kita harus memberitahu, kita pahami dulu. Jangan sampai kita membuat judul tapi kita nggak tahu penelitian yang akan kita lakukan itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Dianafit atas jawaban dari pertanyaan. Mungkin kepada tadi Mbak Sayekti dari PGSD, apakah ada feedback atau dirasa jawaban dari Mas Dianafit sudah cukup menjawab ya? Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup memuaskan, Kak. Mungkin izin tambahkan juga. Oke, Jadi, Mas. mungkin kalau ingin di ACC lebih cepat juga ikut penelitian payung dosen mungkin lebih. Jadi kan ada yang penelitian mandiri dengan penelitian payung dosen seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanafit atas tambahan jawabannya dan juga terima kasih dari Kak Sayekti dari PGSD atas pertanyaannya. Dan di sini di kolom chat juga ada pertanyaan, Mas. Di sini mohon izin untuk membacakan dari Kak Pijar Magnolia Yusuf. Mohon maaf izin bertanya. Tadi sempat disinggung untuk sebisa mungkin menggunakan referensi asing dalam menunjang referensi. Pertanyaan saya, apabila referensi asing tersebut ingin kita cantumkan pendapat ahlinya atau sitasi, apakah perlu ditranslate menggunakan bahasa Indonesia atau tetap menggunakan bahasa asing tersebut tetapi di italic? Terima kasih Mas sebelumnya. Nah, monggo Mas Dianafit untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Pijar Magnolia Yusuf. Baik, pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab nih menurut saya. Jadi mungkin kalau dari pengalaman saya, jadi kita menggunakan referensi asing, kalau misal itu kita menyimpulkan dari penelitian yang dilakukan, ya cukup menggunakan bahasa Indonesia juga. Tapi kalau misal citasi benar quotes kayak kutipan kata-kata, mungkin bisa dicantumkan juga. Kalau misal bahasa Indonesia, mohon izin Bu Septi juga saya butuh banget. Kalau tidak salah ya bahasa Indonesia tidak apa-apa. Benar atau tidak Ibu Septi? Iya, betul. Betul sekali, Mas Ji. Jadi yang namanya sitasi, mengambil gagasan orang lain begitu untuk mendukung gagasan kita dalam karya tulis kita, itu tidak harus sama persis uraian katanya gitu ya. Malah sebaiknya teman-teman itu bisa memparafrase apa yang gagasan yang dari referensi yang kita kutip, kita parafrase di artikel kita supaya tidak terkena indikasi plagiarisme. Tapi inti gagasannya sama dan tetap kita cantumkan citasinya. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Nah, ketika tulisan kita dalam bahasa Indonesia atau karya tulis kita dalam bahasa Indonesia, di situ ada kutipan dalam bahasa Inggris misalnya, tentu harus dicetak miring karena nuansanya kan karya ilmiahnya dalam bahasa Indonesia, maka bahasa lain selain bahasa Indonesia perlu dicetak miring. Itu kutipan atau itu mungkin beberapa istilah kata yang tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia perlu dicetak miring. Namun ketika penulisannya itu dalam bahasa Inggris, kutipan dalam bahasa Inggrisnya tentu tidak perlu dicetak miring gitu ya. Istilah-istilah dalam bahasa Inggrisnya juga tidak perlu dicetak miring karena itu memang nuansanya menggunakan bahasa Inggris. Itu saja Mas Ji, Bu Septi bantu tambahkan. Terima kasih Bu Septi. Nah, itu mungkin siapa tadi? Mbak Pijar ini itu jawaban dari Bu Septi ya. Ya, baik, terima kasih Mas Dianafit dan juga dari Ibu Septi atas jawaban yang telah diberikan kepada pertanyaan dari Kak Pijar
Magnolia Yusuf. Bagaimana? Apakah oke? Baik, terima kasih Mas dan Bu atas jawabannya. Nah, moga teman-teman jikalau masih ada beberapa pertanyaan juga bisa langsung diutarakan ya. Dan mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman di sini, saya izin bertanya, Mas Janafit. Tadi kan kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, tentu yang namanya referensi itu sangat diperlukan, Mas. Dan tadi juga di akhir dijelaskan bahwasannya ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Mulai dari yang pertama ada fabrikasi, dan juga plagiasi, dan juga falsifikasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Mas agar ketika kita membuat karya tulis ilmiah, kita bisa meminimalisir yang namanya fabrikasi dan juga plagiasi ini. Nah, mungkin ada tips dan triknya agar karya tulis ilmiah kita benar-benar bebas dari hal-hal yang dilarang seperti ini. Baik, pertanyaan yang keren nih dari Mas moderator pada pagi hari ini. Jadi untuk menghindari yang namanya fabrikasi tadi atau rekayasa atau manipulasi data itu tidak boleh ya, Mas. Karena setahu saya dalam penelitian karya tulis ilmiah khususnya penelitian ya, kita itu kan menyampaikan apa yang kita teliti. Jadi kita harus sampaikan secara real walaupun itu datanya kurang baik ya kita sampaikan karena tujuan kita itu meneliti itu kan ingin tahu ya hasilnya seperti apa gitu ya. Udah kita sampaikan saja. Kemudian untuk yang plagiasi, dari plagiasi yang pertama seperti yang disampaikan Bu Septi tadi, ketika kita membaca referensi ya kita memahami dulu. Kita tidak hanya menulis yang sesuai atau yang sama dengan apa yang dikutip di referensi tersebut. Jadi coba kita kita tuliskan, kita tuangkan dengan bahasa kita sendiri. Intinya yang pertama ya kita memahami apa yang akan kita tulis. Jadi kayak misal ada kutipan tulisannya sekian seperti ini gitu. Tapi bahasanya ya bahasa kita yang kita gunakan dalam menulis tersebut. Jadi tidak boleh bersama. Intinya apa yang kita tulis itu memiliki makna ataupun inti yang sama dengan apa yang kita kutip. Seperti itu Mas Ramanda. Mungkin bisa membantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mas. Sudah cukup sangat menjawab. Oke, baik. Monggo teman-teman yang lain, jikalau masih ada hal yang kiranya perlu ditanyakan ataupun didiskusikan pada kesempatan diskusi pada pagi hari ini, monggo teman-teman bisa langsung raise hand dan akan kami persilakan untuk on mic, atau juga bisa teman-teman seperti tadi mengetikkan di kolom komentar dan akan kami bacakan. Baik, apakah dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya? Mungkin jikalau sudah dirasa cukup, teman-teman juga bisa merespon, mengetikkan di kolom chat, bilang cukup gitu ya teman-teman. Mungkin dari saya, Mas Ramanda. Ini waktunya masih ya. Oke, siap Bu, siap. Monggo Bu Septi. Iya, saya mewakili rekan-rekan mahasiswa yang barangkali tidak sempat hadir di Zoom ini, Mas Jihan Hafid. Dan ini Bu Septi kira penting sekali. Mas Ji mohon bisa menceritakan begitu kisahnya atau pengalamannya ketika bagaimana Mas Ji begitu bersemangat begitu bersemangat untuk berkompetisi gitu ya, untuk ikut kompetisi, kemudian sampai meraih banyak prestasi, khususnya prestasi penulisan karya ilmiah. Mungkin Mas Ji bisa menceritakan di sana, mulai dari bagaimana Mas Ji bisa menemukan informasi-informasi kompetisi-kompetisi penulisan karya ilmiah, di mana itu bisa ditelusuri oleh teman-teman gitu ya, di sini maupun nanti yang menyimak tayangan ini, dan bagaimana strateginya Mas Ji berani mencoba
untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut, kemudian juga berani atau mengupayakan untuk bisa mendapat pembimbingan atau aktif konsultasi dengan pembimbing sampai kemudian berhasil meraih prestasi. Dan juga mohon Mas Ji bisa menceritakan juga di antara prestasi-prestasi khususnya yang karya tulis yang Mas Ji pernah raih, kompetisi mana yang paling berkesan, capaian prestasi mana yang paling berkesan untuk Mas Ji, mohon bisa disampaikan di forum ini. Baik, terima kasih Bu Septi. Mungkin izin cerita Bu. Jadi mungkin itu minat saya untuk menulis itu dimulai dari awal semester ketika menjadi seorang maba Bu. Jadi saat itu kan terdapat penugasan dari FK pembuatan esai. Nah dari situ kayak kenapa sih saya tidak bisa gitu. Padahal teman-teman yang lain bisa seperti itu. Jadi kayak ada challenge tersendiri buat diri saya untuk mencoba menulis. Nah, dari situ kan coba saya tanya-tanya dan ikut UKM Studi Ilmiah Mahasiswa ataupun yang UKM penalaran di tingkat universitas nih. Dan saya ikut UKM itu pun bukan karena keinginan saya sebenarnya, Bu, tapi karena diajak didaftarkan sama teman saya saat expo di PKKMB gitu. Saya sempat minder juga saat itu kayak, wah, saya tidak punya background yang kuat nih terkait penulisan, apakah saya bisa mengikuti, apakah saya bisa konsisten mengikuti organisasi tersebut gitu. Tapi karena niat yang kuat dan tekad yang kuat, nah saya coba belajar dengan kakak tingkat ataupun kakak tingkat yang di UKM tersebut, bagaimana sih cara menulis yang esai yang baik dan benar. Saya pertama kali itu membuat esai untuk kompetisi internal terlebih dahulu yang diselenggarakan di UKM tersebut. Nah, dari situ juga saya coba mengembangkan lagi. Nah, dari situ disupport sama kakak tingkat, coba kamu ikut di luar sana, universitas sana. Gitu. Jangan hanya selesai di tahap ini atau kamu puas dengan capaian ini. Tapi coba ikut di sana. Untuk informasi itu bisa didapatkan banyak banget di Instagram. Nah, Instagram itu dapat akun-akun yang memberikan info terkait lomba, bisa info lomba, kemudian info menulis, dan masih banyak lagi Instagram yang memberikan info tersebut. Ataupun mungkin untuk lomba-lomba bisa didapatkan dari HMP ataupun grup yang kalau teman-teman ikut di karya ilmiah ataupun di kayak sesi webinar seperti itu pasti ada share-share info lomba seperti itu. Kemudian dari situ saya termotivasi Bu. Jadi motivasinya saya ikut untuk lomba itu bukan karena pengen juara sebenarnya, tapi pengen dolan Bu. Jadi karena diiming-imingi, kamu lomba itu niatnya dolan aja atau main aja gitu. Karena kalau juara itu hanya bonus, tapi kamu bisalah jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, kamu bisa berkenalan dengan teman yang ibaratnya belum kamu kenal, lingkupmu jangan sampai hanya di PNS saja, tapi kamu coba kembangkan untuk menggalin relasi di luaran sana. Dan dari situ saya termotivasi untuk jalan-jalan. Apalagi saat itu saya juga dimotivasi, kamu udah pernah naik pesawat atau belum itu? Belum Mas, belum Mbak. Ya udah kamu naik pesawat. Jadi ya jadi motivasi tersendiri itu Bu. Nah, terus dari situ saya coba ikut lomba esai matematika di UNY. Nah, dan itu benar-benar kebetulan lomba pertama kali saya di bulan apa ya? November kalau tidak salah. Nah, dari situ saya ikut ya pertama kali masih rada dredeg seperti itu kayak bisa nggak ya. Sedangkan di saat itu saingannya udah semester-semester tua seperti itu, semester 8, semester 6 dan dari situ bisa gitu. Nah, dan alhamdulillah dari lomba tersebut saya mendapat juara 1. Nah, dari situ muncul kayak wah, tertantang nih untuk ikut lagi. Ya mungkin sempat beberapa kali habis itu kayak gagal, nggak lolos finalis ataupun lolos finalis tapi nggak juara. Nah, dari situ kayak muncullah kayak sifat sih tantangan untuk ikut lagi untuk bisa jalan-jalan karena saya belum pernah naik pesawat. Nah,
yaitu saya ikut yang di Sriwijaya. Nah, dari situ mulai terwujudlah keinginan saya. Nah, dari situ saya menyimpulkan, wah, dengan menulis ternyata juga saya bisa mewujudkan impian saya nih, untuk mengikuti atau menaik pesawat atau jalan-jalan. Dan dari situ ya juara bagi saya adalah bonus atau nilai tambah lah. Yang penting bisa jalan-jalan dan menjalin relasi sama teman-teman yang lain. Seperti itu. Terus lomba yang berkesan mungkin yaitu yang di UNI Bu, karena pertama kali saya ikut lomba dan masih maba banget dan masih gredeg seperti itu Bu di awal-awal. Terus untuk bagaimana menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, itu pertama saya awal-awal itu justru malah tidak ke dosen pembimbing, tapi saya coba ikut skripsinya kakak tingkat. Jadi saya karena kebetulan tertarik di bidang material, saya beranikan diri memperkenalkan diri ke kakak tingkat, mau belajar terkait material, khususnya komposit. Nah, dari situ saya pengen tahu, oh, metodenya seperti apa, Mas. Nah, dari situ saya coba tanya-tanya dosen pembimbingnya siapa. Nah, dari situ saya coba berkonsultasi, oh Bu, saya punya ide ini nih, saya pengen ikuti kompetisi ini. Dari situ, alhamdulillah, dari beberapa dosen pembimbing sangat support dan mendukung saya ketika ikut sebuah kompetisi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Mungkin ada yang belum saya sampaikan, gitu. Ya, sudah Mas, sudah Ya. lengkap sekali ya, luar biasa motivasinya. Jadi memang kerap kali begitu ya, dengan aktif kompetisi secara tidak langsung jadi jalan-jalan piknik kemana-kemari, kesana kemari ya Mas Ji ya, sangat seru sekali ceritanya. Terima kasih Mas Ji berbagi pengalamannya untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Mas Ji atas sharing pengalamannya dari Mas Ji, mulai dari mahasiswa baru sampai tahap ini dengan segudang prestasi yang Mas Ji raih, seperti itu. Dan juga terima kasih Bu Septi atas pertanyaannya. Dan apakah untuk sesi tanya jawab ini waktunya masih nggak, Bu? Tampaknya sudah cukup, Mas Ramanda. Oke, baik. Terima kasih Mas Ji atas sharing-sharing ilmu mengenai karya tulis ilmiah pada kesempatan diskusi pada hari ini. Dan juga terima kasih kami aturkan kepada teman-teman semuanya yang kiranya sudah berkenan hadir dan juga sudah aktif pada sesi diskusi kelas prestasi pada hari ini. Dan baik teman-teman semuanya, acara selanjutnya yakni ada penyampaian informasi tambahan. Mungkin langsung saja dari Ibu Septi untuk bisa kiranya menyampaikan informasi-informasi pada kesempatan diskusi kali ini. Oke, baik. Sebenarnya Bu Septi sudah tadi mengawali pengantar ini. Namun di sesi ini barangkali akan Bu Septi berikan penutup. Nah, pada intinya perbincangan kita pada siang hari ini dengan topik karya tulis ilmiah ini sangat penting, saya kira, untuk adik-adik mahasiswa, karena terkait dengan karya tulis ilmiah ini tidak hanya pada kompetisi saja, gitu ya, bisa kalian raih, tetapi ini sangat penting juga untuk teman-teman dalam penyelesaian studi, baik itu saat teman-teman menyusun tugas-tugas perkuliahan, nanti ada yang berhubungan dengan karya ilmiah, kemudian apalagi nanti saat skripsi, dan juga publikasi penelitian hasil skripsinya di jurnal-jurnal ilmiah. Tentu ini akan sangat penting, sehingga apa-apa yang sudah didiskusikan, diperbincangkan bersama-sama di forum ini dengan Mas Ji selaku pembicara atau pemantik diskusinya. Terima kasih sekali Mas Ji berkenan mengisi kelas prestasi sesi ini dengan topik terkait dengan penulisan karya ilmiah. Ibu Septi juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah aktif dalam diskusi, kemudian hangat sekali turut serta hadir di room Zoom.
Sehingga harapannya dengan adanya diskusi ini, teman-teman bisa terbuka. Wah, ternyata kompetisi tidak seseram yang dibayangkan sebelum-sebelumnya. Kompetisi tidak menyeramkan, tetapi justru versinya Mas Jihan Hafid, kompetisi bisa menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, salah satunya sebagai ajang untuk rekreasi, jalan-jalan, sampai naik pesawat, dan lain-lain ya. Nah, mungkin bisa nanti dengan kompetisi teman-teman juga bisa keliling Indonesia. Dan salah satu kompetisi yang saat ini sedang digelar, dan ini bisa menjadi ajang rekan-rekan mahasiswa untuk jalan-jalan juga, dan jalan-jalannya tidak main-main gitu ya, sampai di Lombok. Nah, tentu menjadi sangat membahagiakan. Ini kompetisi yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa FKIP Negeri se-Indonesia. Yang tahun lalu Masji juga meraih kejuaraan ya pada karya tulis ilmiah di ajang Forkom 2021. Dan Forkom di 2022 ini kembali digelar, dan ada salah satu kompetisinya yaitu kompetisi karya tulis ilmiah yang bisa teman-teman ikuti. Dan juga kompetisi-kompetisi lain teman-teman bisa, nah, ayo ke Lombok gitu ya, sudah disambut. Ya, nanti bisa ke Lombok teman-teman yang memang diundang menjadi finalis untuk langsung luring di sana, tentu saja naik pesawat ya Mas Ji ya. Nah, itu bisa diikuti oleh teman-teman. Selain nah, ini sudah di-share screen oleh Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky. Nah, kompetisinya juga banyak rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama ada kompetisi media pembelajaran. Nah, ini tentu relevan sekali dengan mahasiswa, teman-teman mahasiswa FKIP. Kemudian selain media pembelajaran, yang relevan sekali dengan topik kita pada siang hari ini adalah karya tulis ilmiah. Juga ada kompetisi debat, baik debat bahasa Indonesia maupun debat bahasa Inggris, dan juga ada kompetisi desain poster ilmiah. Nah, ini biasanya yang sangat ahli sekali di sini, di teman-teman Ikatan Mahasiswa Berprestasi, Mas Yokanang gitu ya, desain posternya luar biasa. Dan poster-poster kelas webinar prestasi ini juga karya Mas Yokanang. Virtual background yang kami gunakan pada setiap sesi ini juga karya Mas Yokanang ya. Mas Yokanang juga sudah sempat mengisi seri webinar prestasi pada kelas sebelumnya, tapi Mas Yokanang sudah tidak bisa ikut kompetisi ini ya karena maksimal semester 7. Jadi hanya untuk adik-adiknya, nanti Mas Yokanang bisa sebagai partner untuk diskusi bagi teman-teman yang akan menjalankan kompetisi desain poster ilmiah. Juga ada kompetisi lain yaitu kompetisi micro teaching gitu ya, video micro teaching. Jadi teman-teman mengajar, kemudian videonya disajikan dalam ajang kompetisi. Juga ada yang menarik dan ini jarang ya, biasanya ada, yaitu lomba presenter. Wah, luar biasa. Banyak sekali tangkai lomba pada Forkom FKIP Negeri se-Indonesia di tahun 2022 yang kompetisi-kompetisinya tentu sangat relevan. Teman-teman mahasiswa punya bakat-bakat di sana, kemudian tinggal merangkai minat-minatnya untuk mengembangkan bakatnya, berani berkompetisi, bisa menggunakan jurusnya Mas Jia. Kita mengikuti kompetisi untuk piknik ya, jalan-jalan ke Lombok gitu ya, kata Mas Jihan Hafid, karena penyelenggaranya pada tahun ini adalah Universitas Mataram. Baik, demikian informasi salah satu kompetisi yang bisa teman-teman ikuti di bulan ini, sehingga semoga tambah bersemangat. Terima kasih Mas Ramanda. Oke, baik. Terima kasih Ibu Septi atas penyampaian informasi mengenai berbagai cabang perlombaan yang akan diselenggarakan di Lombok. Nah, moga buat teman-teman semuanya tadi juga sudah sedikit banyak dijelaskan mengenai materi-materi mengenai karya tulis ilmiah, dan ini sangat cocok untuk teman-teman untuk merealisasikan ide-ide teman-teman untuk mengikuti kompetisi ini. Baik, acara selanjutnya yakni penutupan, dan marilah kita tutup kelas webinar prestasi pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Mas Jihanafid atas waktu dan juga kesempatannya yang telah memberikan ilmu kepada kita semua mengenai penulisan di bidang karya tulis ilmiah. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dari awal sampai akhir jalannya sesi webinar kali ini. Dan sampai jumpa mungkin di webinar kelas prestasi berikutnya. Sekian dari saya. Apabila dalam saya memandu webinar kelas prestasi pada hari ini masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Ramanda, Mas Ji, dan teman-teman semua. Terima kasih juga Bu Septi. Terima kasih juga Bu Septi.